Di ruang angkasa, ada keheningan. Wajah Yuan C tiga suram, dan mereka merasa banyak lampu pompa yang menimpa mereka mengubah selera mereka dan membuat ejekan. Meskipun Yin Xiao tidak berbicara, sepasang tampang yang tampak marah itu membuat ketiga monster itu gemetar. Yuan C mengertakkan gigi. Pertarungan ini awalnya dimaksudkan untuk menggunakan kekuatan Tuan Muda Yin untuk meningkatkan prestise 1000 liga kerajaannya. Tapi siapapun yang memimpikannya, alih-alih gagal mendominasi, malah berkontribusi pada reputasi bajingan kecil ini. Ketiganya dikejutkan oleh lawan. Jika pingsan, ketiganya tidak perlu bercampur. Kunci 3 Yuan bukanlah Golden Immortal yang masih muda. Mereka sudah lama berdiri. Dan mereka adalah 1000 pembangkit tenaga pencapaian besar lapisan surgawi yang dapat memimpin tim 9 liga kerajaan. Untuk mendapatkan kembali keagungan ini, Anda harus membuat bajingan kecil ini menjadi sangat jelek. Mata ganas beruang Xiaolie terungkap. Transmisi suara berkata, sekali lagi, saya tidak percaya. Bajingan kecil ini masih bisa dikalahkan. Namun, Siming mendengar ini, tetapi diam. Meskipun Xiong'Lai memang masuk akal, mampu menembus ketiga orang mereka satu kali tidak berarti mereka bisa memblokir yang kedua dan ketiga kali. Tapi sama saja, mereka bergabung untuk memaksa Qin Yichen mengungkapkan titik lemahnya. Dan Qin Yichen juga dapat menemukan titik lemah mereka. Belum lagi, jika dia baru saja berubah menjadi humanoid pada waktunya, aku takut dia mungkin mendapatkannya ke dalam perutnya. Oleh karena itu, Snake Ming adalah yang paling ditakuti saat ini. Dia tidak ingin direduksi menjadi terobosan pemuda dari satu musuh. Yuan C juga murung dan tidak pasti. Meskipun dia tidak tahu ukuran perburuannya, tetapi kekuatan Qin Yichen telah melonjak. Dia merasakannya dengan jelas. Bahkan ngomong-ngomong, sekarang bukan mereka bertiga yang harus mempertimbangkan bagaimana cara menghancurkan bajingan kecil itu. Jelas bahwa mereka bertiga bekerja sama agar tidak saling menghancurkan. Melihat dua lainnya terdiam, Xiong'Lai langsung menjadi cemas dan langsung berteriak. Bajingan kecil ini tidak mudah dihadapi. Yuan C, jangan sembunyikan. Siming mendengar ini. Sebuah lampu juga menyala. Ya, kakak Yuan C, tidakkah kamu ingin balas dendam pada Suesa? Kamu belum mengungkapkan harta karun itu. Kirim bocah ini ke jalan. Yuan C mendengar ini. Menyeringai. Dia menunggu saat ini. Jika bajingan kecil ini tidak diperbolehkan menamparkan sampai mati setelah beberapa lompatan, bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa Yuan C gaul lebih baik dari dua orang? Memikirkan hal ini, mata kera Yuan C mengungkapkan mangganas. Bajingan kecil, untuk hidup sampai hari ini, kamu benar-benar memiliki beberapa poin kemampuan. Sayangnya, di depan objek pemisah orang tua itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat senyumnya berakhir, Yuan C bersinar dengan ganas dan mengangkat telapak tangannya. Ada cahaya kuning alami mengalir di antara telapak tangan, seperti cincin, memutar angin liar. Dengan munculnya lingkaran itu, ruang yang sudah gelisah di dalam aula besar menjadi sedikit lebih berat. Banyak pembangkit tenaga listrik tidak tahu betapa pucatnya mereka, tetapi saat ini sangat mengerikan. Bagaimana mungkin saya tidak melihat bahwa objek pembagian Yuan C akan ditembakkan? Mei Wuyan menatap matanya, dan wajah cantik itu panik. Jika Anda mengatakan bahwa yang sebelumnya adalah 3, Qin Yichen masih dapat bersaing dengan kekuatan transenden. Tetapi di depan benda yang membelah, lapisan surgawi keabadian emas 7, saya khawatir itu menyentuh. Mati saja. Saudara laki-laki, mendengar permohonan ini, pesona adik perempuan yang menyanjung selalu berkedut di sudut mulut, dan wajah Junmei menyebar tak berdaya. Kamu tidak ingin kakakmu memblokir kekuatan benda suci, bukan? Benar-benar lelucon. Meskipun dia adalah 9 puncak lapisan surgawi, tangan Yuan C adalah benda yang dapat dibagi. Meskipun Mei Wuyan seperti Yin Xiao, dia juga memiliki objek ilahi. Tetapi kartu hall itu digunakan untuk memperebutkan reruntuhan aliansi 10.000 monster. Qin Yichen yang banyak telah dibantu sebelumnya. Belum lagi kebaikan mantan kepada Mei Wuyan dapat dihitung sebagai setengah dari objek ilahi. Tetapi biarkan dia mengungkapkan objek ilahi untuk membayar. Mei Wu benar-benar tidak begitu murah hati. Itu adalah objek ilahi yang langka. Yang bisa dia lakukan adalah berdoa untuk Qin Yichen. Namun, doa yang menawan dan sia-sia hanya mengharapkan Qin Yichen mati terlalu cepat dan jelek di depan benda yang membelah. Melihat mata indah Mei Wuyan berkedip cemas, jari rahangnya terkatup, kulit Mei Wu berubah, jarang menggunakan nada serius hingga hampir menegur, gadis. Anda tidak terlalu menyukai anak ini. Seberapa langka benda dewa, masih menggunakannya untuk mengingatkan Anda? Saya beritahu Anda, objek ilahi Anda akan sangat berguna setelah itu. Ini tentang apakah 10.000 huagu kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat di makam para dewa. Kamu urus itu. Gigi perak Mei Wuyan terkatup, tapi dia juga ragu-ragu. Dia bukannya tidak menyadari objek ilahi yang luar biasa dan berharga, dan dia juga tahu betapa pentingnya minat keseluruhan 10.000 huagu. Qin Yichen membantunya, dan dia tidak melupakan kebaikannya. Jika dia mengungkapkan objek ilahi untuk bersaing dengan Yuan C untuk ini, Mei Wuyan ragu-ragu.
Tapi dibandingkan dengan Mei Wuyan, wajah Butterfly Zhongshan lebih cemas daripada takut. 10.000 wagu bisa menyingkir, tetapi mereka tidak bisa. Tuan Muda Qin berdiri di depan mereka. Kekuatan Tuan Muda Qin sombong, dan ini tidak diragukan lagi. Bagaimana dia bisa sombong? Di depan objek ilahi, saya khawatir tidak mungkin untuk melarikan diri. Butterfly Zhongshan ingin mengingatkan Ziyun untuk mengembalikan gigi kuno ke Qin Yichen, dan diharapkan kedua orang yang terpana dan malu itu akan terlihat jelek. Jika gigi sederhana memberi Qin Yichen, Yin Xiao tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh Ziyun. Terlebih lagi, Yuan Ce tidak akan memberi Mei Wuyan waktu untuk terjerat. Segera, cincin itu bergetar, dan gelombang dahsyat seperti 10.000 bilah tajam menyapu seluruh ruang. Bajingan kecil, apakah kamu siap untuk mati? Saya melihat Yuan Ce mengangkat telapak tangannya dan melayang di antara kedua telapak tangannya. Ini adalah benda suci yang dia dapatkan kali ini. Itu cincin. Saya tidak tahu apakah itu gelang atau kerah. Lagi pula, Anda bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Bukan itu intinya. Cincin itu juga agak kekuningan, dengan lambang dewa terukir di atasnya. Tidak kurang dari bilah gigi kuno. Cincin luar biasa terletak di atas cincin, dengan jalur taji tulang. Namun, taji tulang tidak keluar, tetapi di dalam busur, seperti penggiling daging. Qin Yichen melihat di matanya. Matanya yang menatap bergetar. Ini mungkin disebabkan oleh tulang dewa dari macan tutul langit yang terbelah. Di laut kesadaran, Hong Lian juga memiliki wajah yang bermartabat. Jika Qin Yichen memiliki benda bagi di tangan, itu saja. Tetapi itu diberikan kepada Ziyun. Nah, hati-hati. Benda suci ini dibuat oleh tulang dewa. Setelah Anda ditahan, baju besi peri Anda tidak dapat melindungi Anda. Hong Lian tidak perlu diingatkan. Qin Yichen juga tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Saat ini, Yuan Ce bangga pada dirinya sendiri. Bajingan kecil, betapa gilanya kamu. Di dalam jiwanya, di mana bajingan kecil dengan keberanian sombong ini? Orang tua itu berkata bahwa jika kamu ingin menghancurkan 10.000 bagian tubuhmu, kamu tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saat senyuman itu berakhir, cahaya Yuan Ce menyala, dan dia meledak, pergi ke langit. Ya. Saya melihat cincin itu keluar dan berubah menjadi aliran cahaya. Itu hampir ekstrim. Ketika diselimuti Qin Yichen, tiba-tiba menjadi lebih besar, seolah-olah tertutup oleh langit. Selama ditutupi oleh cincin, akan diparut menjadi daging.